Tak nyalakan. Bentar, bentar. Monggo Bismillahirrahmanirrahim. Pak Nunus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pak Umar, Nunus. ini kemarin kita kan ngobrol. Sepertinya Pak Umar mau ini dilakukan observasi terkait kompetensi coachingnya Pak Umar ini. Apakah Pak Umar siap hari ini kita melakukan observasi kemampuan coachingnya Pak Umar? Ya, alhamdulillah saya siap, Pak, diobservasi panjenengan Ya, untuk melakukan coaching pada malam hari ini. oke Pak Umar, kita kemarin kan sepakat nih untuk melakukan observasi. Tentu Pak Umar juga masih ingat nggih terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam coaching. Oke, Ya, alhamdulillah saya masih ingat hal-hal yang oke, perlu diperhatikan dalam oke, coaching, oke. Pak. Ini sebagai pengingat Pak Umar, Pak Umar perlu memperhatikan paradigma berpikir coaching, terus apa lagi prinsip coaching. Masih ingat Pak Umar nggih? Ya, masih. Pada kesempatan kali ini, Pak Umar ingin saya mengamati kompetensi coaching apa yang ingin Pak Umar tingkatkan gitu. Proses pastinya saya sendiri ingin meningkatkan semua kompetensi yang ada pada coaching karena semuanya ini tetap berjalan satu kesatuan. Tidak bisa saya hanya meningkatkan satu, yang lainnya saya tinggalkan. Karena kalau seperti itu pasti ibarat kita berjalan nanti tidak seimbang. Seperti itu hanya kaki kanan saja yang terus maju, sedangkan kaki kirinya hanya berdiam di tempat dan juga badannya di belakang, pastinya tidak akan berkembang. Sehingga saya ingin semuanya itu saya kembangkan kompetensi yang ada, mulai dari presence, kehadiran penuh, kemudian listening, mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk diajukan kepada coach seperti itu. Oke, oke Pak Umar. Kalau boleh tahu nih, eh, Pak Umar ini kan ada tiga kompetensi ya yang mau ditingkatkan gitu. Kalau kalau diukur dengan skala nilai, ini di antara tiga kompetensi coaching yang mau ditingkatkan ini berapa? Apa value value atau nilainya itu berapa? Eh, Maksudnya ditingkatkan itu dari berapa ke Ya, berapa atau mungkin Pak seperti apa? Pak 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 Umar tahu misalnya, oh kompetensi coaching saya ini masih nilainya sekian. Nah itu kira-kira sekarang ini di posisi berapa Pak? Kompetensi coachingnya Pak Umar terkait hal itu? Oke. Mungkin saya tidak bisa mengukur langsung pada skala pada coaching saya sekarang ya, ataupun ditingkatkan berapa sampai level berapa, karena untuk skala seperti ini mungkin saya hanya bisa menyampaikan berapa skala peningkatannya saja ya Pak ya. Saya ingin meningkatkan 3 step di atas dari sekarang seperti itu Oh Pak. seperti itu ya. Nggih, 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 nggih. Baik, kalau boleh tahu nantinya kompetensi yang mana nih yang menjadi prioritas untuk bisa saya amati gitu Pak? Kalau prioritas yang pertama nantinya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga hadir secara utuh seperti itu, Pak. Oh begitu, oke. Pak Umar, nanti saya akan mengikuti Pak Umar untuk melakukan observasi ketika Pak Umar melakukan coaching, dan saya juga akan memberikan umpan balik. Apakah Pak Umar sepakat dengan hal tersebut? Ya, sepakat. Oke, baiklah. Sepertinya apa yang saya sampaikan di awal kita berdiskusi terkait peningkatan kompetensi coaching sudah selesai. Mungkin kita bisa menuju ke rekan Pak Umar untuk bisa saya amati praktek coachingnya Pak Umar, bisa? Bisa. Monggo. Halo, Assalamualaikum Pak Badrus. Waalaikumsalam Pak Umar. Pripun, pripun. Alhamdulillah Bagaimana kabarnya. kabarnya hari ini Pak Badrus nih? Alhamdulillah saya Pak Umar kabarnya baik-baik saja, sehat selalu. Panjenengan pripun?
Alhamdulillah, saya juga sehat walafiat nih. Ayah Pak Alhamdulillah. Badrus, ini saya dengar-dengar ini Pak Badrus ini ada yang ingin disampaikan seperti itu atau ingin diceritakan. Apa betul gitu Nggih, Pak Badrus? nggih, nggih, benar Pak Umar. Makanya saya menjadwalkan ingin bertemu Pak Umar untuk melakukan coaching, Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Harapannya nanti panjenengan bisa memberikan beberapa sudut pandang bagaimana terkait permasalahan yang saya hadapi ini, Pak Umar. Hmm, tapi kita ngobrolnya ini kan nggak lama-lama ya Pak Badrus ya. Iya, Paling ya cuma iya, sekitar iya. 15 sampai 20 menit saja nih Pak Badrus. Nah, kira-kira apa sih yang ingin disampaikan Pak Badrus? Gini Pak Umar, hal yang ingin saya sampaikan itu terkait bagaimana kegiatan mengajinya anak-anak. Saya kan guru SD nih Pak Umar. Jadi harapannya anak-anak kalau lulus SD nggih, selama 6 tahun belajar itu mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik nggih. Dan ini salah satu problemnya bagaimana? Yaitu sinkronisasi atau bagaimana mensubstitusikan pembelajaran membaca Al-Quran di sekolah, utamanya di sekolah negeri nggih Pak Umar. Ini karena saya mengajar di sekolah negeri, yang mana guru agamanya hanya saya saja begitu. Kalau mau mengajar satu persatu dari kelas 1 sampai kelas 6, wah ini juga waktunya. Pun juga perlu istiqomah, nggak mungkin hari ini ngaji, besoknya tidak, atau nextnya baru ngaji lagi. Begitu harus dilaksanakan secara kontinuitas lah begitu. Harapannya apa? Kalau kontinu itu bisa berjalan dengan baik, Pak Umar pun anak-anak harapannya bisa membaca Al-Quran dengan lancar sesuai dengan tajwid, fasih, begitu sesuai dengan makhorijul hurufnya. Nah itu problem yang saya hadapi Pak Umar, terkait Hmm, bagaimana meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran anak-anak di sekolah begitu. Pun terbatas waktu juga karena ini mengajarnya kan sampai dari pagi pukul 7 sampai jam 12 siang begitu. Oke, Itu. jadi di sini saya bisa garis bawahi bahwa panjenengan memiliki masalah terkait ngajinya anak-anak ya, untuk yang beragama Iya, benar. Muslim pastinya di sekolah ya, Iya, tentu. ngajinya Iya, anak-anak, kemudian yang permasalahan di sekolah adalah panjenengan sendiri yang guru agamanya untuk mengcover iya, seluruh apa namanya siswa yang ada di sekolah SD negeri panjenengan, ngoten nggih? iya, Ya, benar-benar. Pak Badrus, Iya. apa namanya? Kira-kira nih ya, kalau mamanya kita hari ini tadi ngobrol-ngobrol ya, nantinya selama ya tadi 15 menit lah, 15 sampai 20 menit dengan masalah yang ada tadi, eh, dari percakapan ini nih panjenengan pengen ada sesuatu apa yang ingin panjenengan dapatkan? Harapannya itu yang saya harapkan seperti ini Pak Umar, yaitu bagaimana anak-anak itu bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nggih. Langkah-langkahnya nanti bagaimana pun juga pandangan-pandangannya bagaimana. Kalau apa sesuai yang saya sampaikan tadi, nggih, handle-nya apa problemnya apa? Saya mengajarnya sendirian kalau untuk agama. Kalau untuk mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6, tentu itu akan jadi problem besar. Yang saya harapkan mereka bisa mengaji membaca Al-Quran dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan makhorijul hurufnya gitu saat lulus nanti, karena nanti waktu SMP tentu itu akan jadi istilahnya penilaian khusus lah begitu, pun itu juga sesuai dengan visi misi sekolah yang mana lulus mampu membaca Al-Quran dengan baik begitu Pak Umar. Oke, eh jadi tadi masalahnya anak-anak tadi, apa namanya? Mohon maaf ya, panjenengan pengen mengharapkan bahwa anak-anak ini setelah selesai sekolah SD bisa membaca Al-Quran, ngoten nggih? Nah, Benar. kalau mamanya membaca Al-Quran itu sebagai indikator utamanya ya, selesai mamanya eh, kelas 6 SD itu sudah selesai membaca Al-Quran ataupun sudah bisa membaca Al-Quran. Nah, dari sekian banyak siswa yang panjenengan mau tingkatkan, ini ada kelas 1 sampai kelas 6 ya. Karena ini kan butuh proses sampai 6 tahun nih. Benar Pak Prioritasnya Umar. ada di kelas berapa, Pak? Apakah hanya kelas 1 dulu ataukah nanti oh sudah saya akan prioritaskan di kelas 6 atau mau diprioritaskan di kelas berapa? Karena ini kan sifatnya berkelanjutan gitu Pak Umar, dari kelas 1, kelas 2 sampai nanti kelas 6. Kalau kita fokuskannya hanya kepada kelas tinggi saja, kelas misalkan 4, 5, 6,
tentu nanti juga istilahnya beban juga begitu. Anak-anak yang kelas 1, 2, 3 bagaimana nasibnya begitu. Pembelajaran seperti apa? Itu yang apa namanya menjadi problem bagi saya begitu Pak Umar. Terkait pembelajaran mengaji kepada anak-anak ini saya mencoba mencari solusi bagaimana kira-kira langkah untuk menyelesaikan anak-anak bisa mengaji dengan baik saat lulus sekolah nanti begitu. Kan ini juga terbatas waktu pun juga kalau kita mengutamakan yang kelas tinggi, mengabaikan yang kelas rendah itu juga kurang afdol juga begitu. Kegiatan agamanya bagaimana? Karena harapannya juga kita bisa mengajar anak-anak sejak dini begitu. Hanya Hmm. terbatas tenaganya gitu loh Pak Umar. Oke, oke. Maksud saya mungkin seperti ini Pak Badrus. Ini level dari kelas 1 sampai kelas 6. Di level Nah, berapa kalinya Pak indikasi bahwa anak ini masih belum bisa mengaji? Tuh. oh begitu. Oke, oke. Jadi saat kelas 1 tentu itu kita akan mengklasifikasikan Pak Umar. Nggih. Saya kadang bertanya kepada mereka, sudah mengaji sampai mana? Begitu ngajinya di mana? Di TPQ mana? Sama orang tua atau bagaimana? Buku monitoringnya mana? Saya tanya begitu. Itu untuk saya ingin mengkelaskan apa namanya, mengetahui kemampuan membaca anak-anak waktu mereka dari peran dari TK masuk kelas 1. Pun saat ini kan apa namanya ajaran baru nggih. Saya mencoba mengetahui itu, ya menanyakan kepada mereka bagaimana kemampuan baca anak-anak saat masuk ke SD kelas 1 begitu. Saya identifikasi sejak awal supaya nanti harapannya ke depannya saya bisa mengukur lah progres dari kelas 1 ini sampai kelas 6, wah, peningkatan seberapa begitu. Oke. Nah, ketika kelas 1 tadi sudah diklasifikasikan, kalau Oke. mamanya sudah sampai kelas 6 ini sudah berapa persen Pak Badrus ini yang sudah bisa membaca Al-Qur'an ataukah kelas 6 ini masih belum bisa membaca Al-Qur'an semua? Kadang itu ada yang bisa, nggih, ada yang kalau yang mereka rajin ke TPQ, nggih, alhamdulillah bisa Pak Umar, nggih. Cuman nggih, kadang perlu kontrol juga kan. Kalau yang istilahnya malas-malesan, orang tuanya tidak mendukung pergi ke TPQ, itu juga beban bagi saya juga, nggih. Ya, bagaimana mengarahkan, menyemangati mereka agar belajar mengaji begitu. Kalau mengandalkan nanti di sekolah pun itu terbatas waktu. Pun saya juga menghandle semua kelas guru mengajar agama dari kelas 1 sampai kelas 6 mengatur jadwalnya pun juga beberapa kadang ada agenda yang sifatnya di luar sekolah pun katakanlah kalau saya mengajar di Senin terus besoknya ada istilahnya tugas dinas keluar begitu nanti juga kurang maksimal lah kalau mengajarnya begitu. Terbatas waktu itu Pak Umar pun saya Oke. sama kepala sekolah juga diberi tugas sebagai pengurus barang atau aset sekolah begitu. Baik, baik Pak Badrus. Nah, tadi kelas 1 ini sebenarnya panjenengan juga sudah mengklasifikasikan ngajinya sudah sampai Oke, mana, kemudian kelas 6 ini memastikan bahwa anak-anak mereka ini sudah bisa membaca Al-Qur'an ya. Nah, oke, kira-kira nih dari 100% siswa kelas 6 sudah oke. berapa persen siswa yang sudah bisa membaca Al-Qur'an? Karena kan tadi panjenengan pinginnya lulus kelas 6 itu sudah bisa membaca Al-Qur'an. Nah, sekarang yang kelas 6 ini masuk kelas 6 sudah berapa persen Pak Badrus yang sudah bisa membaca Al-Qur'an? Kalau yang sudah benar-benar lancar nggih bisa begitu nggih, itu kira-kira nggih 50% lebih sedikit lah Pak. Cuman lebihnya itu sisa yang tengah-tengah itu ada yang istilahnya mengaji tapi tetap harus perlu dibimbing begitu, diarahkan begitu. Pun hanya sedikit persen yang istilahnya mereka harus benar-benar didorong secara maksimal nggih. Kadang itu juga ada faktor rumah nggih. Bagaimana lingkungan rumahnya apakah mendukung mereka belajar mengaji ataukah tidak begitu. Kalau kita hanya memberikan semangat saja itu kan juga kurang begitu Pak Umar. Oke. Nah, kalau Harapannya tadi kan sudah 100% semua gitu. ya kita dari 50% nih Pak apa namanya Iya, Pak Badrus. Saat ini iya, panjenengan bilang ada 50% siswanya iya, sudah bisa membaca Al-Qur'an, kemudian masih ada iya, beberapa persen yang harus didampingi ya, ada yang belum sampai bisa membaca Al-Qur'an. iya. Kira-kira panjenengan ini harapannya untuk kelas 6 ya, itu sampai berapa persen untuk bisa membaca Al-Qur'an nantinya? Saya harapannya itu nggih 100% sih kalau bisa itu. Pun kalau les pun nggih kurang sedikit ya enggak 90% lebih. Harapannya targetnya semuanya harus bisa karena itu sesuai dengan
visi sekolah Pak Umar. Lulus mereka harus bisa membaca Al-Quran dengan baik begitu. Oke, berarti targetnya adalah 100% ya Pak, Iya, apa namanya benar. Pak Badrus ya. Targetnya adalah Hmm, 100% untuk bisa membaca Al-Quran di SD Negeri Panjenengan. Oke, oke. eh untuk meningkatkan dari 50% ke 100% nih Pak Nunus. Kira-kira usaha apa yang ingin Panjenengan lakukan ya agar tercapainya perubahan ini yang 50% ke 100%. Baik, baik. Bagaimana saya mengubah dari yang 50% menjadi 100 ini, tentu ada beberapa langkah Pak Umar yang akan saya lakukan. Yang pertama tentu ini saya harus berkoordinasi dengan istilah berkonsultasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu terkait kegiatan keagamaan yang di sekolah, nggih. Utamanya membaca Al-Quran. Yang kedua ini perlu kolaborasi Pak Umar. Jadi tidak ada saya saja, tapi guru-guru lain harapannya juga ikut mendukung kegiatan mengaji ini. Ya, kalau ada dukungan tentu anak-anak mengajinya jauh lebih semangat lagi. Yang ketiga, ini harapannya kita ada kerjasama Pak Umar ya, agar mereka bisa mengaji dengan baik itu bagaimana lembaga sekolah ini bekerja sama dengan apa namanya TPQ-TPQ yang ada di sekitar sekolah. Ya, karena anak-anak ada yang di masjid A, di masjid B, atau di tempat ngaji mana begitu. Harapannya ini ada istilahnya komunikasi antara sekolah dengan TPQ-TPQ yang ada di sekitar SD tempat saya mengajar begitu. Untuk apa? Untuk memonitoring atau mengontrol ngajinya anak-anak yang belajar di SD tempat saya begitu. Pun yang ketiga ini perlu adanya monitoring khusus nih. Jadi bagaimana selain mereka termonitoring dari TPQ anak-anak belajar, sekolah harapannya juga ada buku monitoring ya, untuk mengetahui progres mengaji mereka. Harapannya agar ada istilahnya sinkronisasi antara sekolah, orang tua wali murid, dan tempat mereka mengaji begitu. Dengan tujuan Oke. menuju dari 50% tadi menuju 100 begitu Pak Umar. Oke, ini saya melihat ada empat rencana yang Panjenengan pengen lakukan tadi koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian berkolaborasi Hmm, dengan guru-guru, kemudian bekerja sama dengan TPQ sekitar dan juga ya, membuat buku monitoring ya monitoring. Oke. ngaji. Nah, oke, kira-kira ya, ini kalau kita ngomong tadi dari 50 ke 100% itu kan sampai mereka lulus. Nah, kalau mamanya kita ingin meningkatkan ya dalam waktu dekat ini ya di antara empat tadi menurut Panjenengan itu yang paling eh, efektif yang mana, Pak? Antara koordinasi dengan kepala sekolah, kolaborasi dengan guru-guru, bekerja sama dengan TPQ dan membuat buku monitoring. Tentu ini sebenarnya keempat ini satu kesatuan Pak Ambar, saling mendukung lah begitu. Cuman kalau kita Hmm. ambil skala prioritas tentu ini adanya kerjasama dengan TPQ-TPQ yang ada di sekitar. Nggih. Pun juga plus yang keempat tadi Pak Omar, nggih, adanya monitoring juga. Ini tujuannya apa? Untuk sekolah mengetahui bagaimana keadaan mengaji anak-anak, nggih, progresnya seperti apa, nggih. Apakah mereka ini males-malesan kah atau apa namanya emang karena kemampuannya terbatas atau bagaimana kita bisa mengetahui dan walhasil kita bisa menindaklanjuti murid-murid yang istilahnya kurang mengajinya begitu Pak Omar. Jadi antara Oke. satu kerjasama dengan TPQ tadi itu, yang kedua disinkronkan dengan memonitoring progres mengaji anak-anak. Hmm. Oke, oke. Ya, Pak Badrus, Panjenengan tadi berarti nanti ya, skala prioritas yang pertama ini Oke. yang Panjenengan ingin lakukan adalah bekerja sama dengan TPQ sekitar, disertai dengan buku monitoring ya, Pak Badrus ya. Benar, Nah, benar. kira-kira ini akan dilaksanakan kapan nih Pak Badrus? Harapannya sih sesegera mungkin Pak Omar nggih. Pun ini juga mengingat ajaran baru nggih. Tentunya Hmm. kita harus mengagendakan program-program yang membuat anak-anak lebih baik lagi dalam hal mengaji ini. Jadi rencananya sekitar 1 minggu atau 2 minggu depan kita konsep bersama-sama nggih. Kita koordinasikan dengan kepala sekolah pun kemudian
bermusyawarah dengan guru-guru untuk mendukung kegiatan ini. Pun berikutnya juga istilahnya kita harus menjalin komunikasi nggih dengan TPK-TPK yang di kita tadi itu. Ini pun juga butuh waktu kira-kira nggih 4 atau 5 hari tergantung seberapa banyak TPK-TPK yang ada di sekitar. Karena nanti juga ingin mengetahui ya, TPK-nya seperti apa, metode bacanya bagaimana, gurunya ada berapa. Karena biasanya kan kalau mengaji itu ada istilahnya jumlah kelas idealnya begitu. Itu yang perlu kita ketahui. Harapannya sesegera mungkin, mengingat ini adalah ajaran baru. Tujuannya nanti saat 2 semester ke depan saat mereka naik kelas kita bisa mengukur progres besarnya begitu Pak Umar. Karena kan kita mengetahui bagaimana kelas 6 nanti begitu. Oke. Berarti ini dalam waktu dekatnya, Oke, apa namanya, minggu depan Pak ya, untuk oke, berkolaborasi dengan warga sekitar. Tadi juga oke, butuh dukungan dari kepala sekolah dan juga guru-guru yang ada di sekolah ya. oke, Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih baik ya Pak ya. Jadi oke, apa namanya, dari coaching ini ya, panjenengan sudah bagus sekali ya idenya dan juga solusi yang panjenengan sampaikan ya. Kemudian nanti mungkin di minggu depan kita coba ngobrol-ngobrol lagi Pak, apa oke, namanya, terkait dengan perubahan-perubahan yang ada ya. Mudah-mudahan nanti setelah lulus tadi seperti apa yang panjenengan harapkan, bisa mencapai target hingga 100% semua siswa SD-nya lulus benar, dengan bisa membaca Al-Quran ya Pak ya. oke, benar. Oke Pak, apa namanya, Pak Nunus ya, dari percakapan kita hari ini ya, eh kira-kira ya, menurut panjenengan ini apa sih yang sudah didapatkan? Yang sudah saya dapatkan dari pertemuan kita Pak Umar ya, terkait permasalahan yang disampaikan tadi itu bagaimana meningkatkan kemampuan mengaji anak-anak ya. Tentu solusi-solusi yang saya dapatkan itu baiknya kita harus pertama konsultasi dengan kepala sekolah gitu. Tentunya agar kegiatan keagamaan di sekolah itu lebih meningkat lagi, pun juga berkolaborasi dengan guru-guru, karena harapannya guru-guru di kelas itu juga sebagai guru agama juga lah, membantu bagaimana meningkatkan religiusitas anak-anak. Pun yang ketiga yaitu pentingnya kita berkolaborasi dengan lingkungan sekitar, utamanya kalau problem saya ini bagaimana harus berkomunikasi dengan TPK-TPK yang ada di sekitar sekolah dengan tujuan bisa membantu meningkatkan kemampuan membaca anak-anak, pun juga satu agenda yang bisa mengukur tingkat kemajuan atau progres yang dapat mengukur dengan baik kemampuan mengaji anak-anak. Begitu Pak Alhamdulillah. Umar. Itu diskusi kita alhamdulillah menemukan Nah, solusi tadi itu. alhamdulillah Pak Nunus ya, sudah ada gambaran ya bagaimana nantinya bisa meningkatkan apa namanya, kompetensi ngajinya anak-anak yang tadinya 50% bisa menjadi 100% ya. Oke, nanti saya tunggu lagi nih ya minggu depan, saya ingin tahu nih kabar-kabar, sudah berapa siswa, mudah-mudahan juga sudah ada peningkatan-peningkatan yang eh, diharapkan seperti itu ya Pak. Kemudian juga Oke. terus dan juga bekerja sama dengan TPQ, buku monitor dan lain sebagainya. Semoga-moga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar Pak. Amin, amin. Alhamdulillah. Mohon dukungannya Pak Umar, doanya. Oke, sama-sama Pak. Oke, Amin. mungkin kalau lain waktu panjenengan ada yang ingin ditanyakan atau ingin diceritakan langsung, langsung aja kontak saya Pak ya. Sudah punya ya, boleh, ataupun di lain kesempatan kita bisa bertemu kopi darat, ngobrol di mana untuk berbicara terkait masalah-masalah yang ada. Oke, Pak Oke, Badrus, baik. terima kasih banyak untuk kegiatan coaching pada malam hari ini. Kita akhiri dulu Pak Badrus ya. Terima Oke. kasih banyak. Terima kasih Assalamualaikum Pak Umar. warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, matur nuwun. Oh, Pak kali Pak Umar. Eh, Bagaimana Pak Umar? Coachingnya sangat luar biasa sekali, nggih. Eh, Mungkin ada yang mau disampaikan dengan apa coaching yang barusan dilakukan oleh Pak Umar? Bagaimana mungkin perasaannya Pak Umar setelah melakukan coaching? Alhamdulillah perasaan saya sangat senang ya, sangat senang karena di sini saya bisa membimbing ya dan juga menuntun rekan sejawat saya Pak Badrus ya dalam menemukan solusi-solusi terkait masalah yang ada untuk mencapai tujuan dari rekan sejawat saya, Pak. Hmm. Bagaimana Pak Umar menilai apa coaching yang Pak Umar lakukan kepada Pak Badrus tadi? Performanya yang seperti apa yang bisa Pak Umar sampaikan eh, setelah melakukan coaching itu tadi? eh Performa yang saya nilai dari diri saya tadi terkait dengan coaching ya. Mungkin di sini saya perlu meningkatkan lagi ya pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot ataupun pertanyaan yang mudah dipahami lagi oleh coach ya. Terkadang jawaban itu tidak susah, kadang pertanyaannya aja yang mungkin membingungkan itu ya. Sehingga saya merasa saya masih harus terus berlatih terkait dengan coaching-coaching ini agar diri saya agar semakin lebih mahir lagi dalam menata kata-kata untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Seperti itu Pak Nunus. Oke, apakah Pak Umar merasa ada peningkatan terkait praktek coaching yang barusan Bapak lakukan dari praktek coaching yang sebelumnya? Dari praktek coaching sebelumnya, alhamdulillah saya merasakan ada peningkatan, ya. Ada peningkatan terutama dalam peningkatan mengontrol emosi diri saya, ya. Nah, mengontrol emosi juga untuk kita hadir secara penuh di sini, ya. Maka Ada hal apa emosi lagi kita Pak juga Umar yang mungkin terjadi pada saat coaching mungkin yang merupakan peningkatan-peningkatan yang Pak Umar rasakan. ya, peningkatan yang saya rasakan semakin saya juga berlatih tentang coaching di sini, maka peningkatan terkait dengan hadir sepenuhnya, pengontrolan emosi saya itu semakin lebih tertata seperti itu, Pak. Oke, Pak Umar, ketika saat tadi saya melakukan observasi praktek coaching yang Bapak lakukan dengan Pak Badrus, saya melihat beberapa hal yang sangat luar biasa terkait praktek coaching yang Pak Umar lakukan. Boleh saya menyampaikan pendapat saya, Pak Umar? Boleh silakan Pak dengan senang hati, Oke, kritik oke, dan masukannya saya tetap menerima. oke. Oke, tentunya saya melihat progres yang sangat baik ya di praktek coaching kali ini ya. Pak Umar tadi saya lihat alur ceritanya dapat Pak, terutama di alur identifikasinya itu sangat luar biasa sekali. Saya mengamati durasi Pak Umar melakukan pengidentifikasian terhadap potensi coach, permasalahan coach itu sangat mendetail gitu ya. Saya melihat durasinya panjang, terus apa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada waktu identifikasi itu sangat luar biasa sekali. Terus Pak Umar juga sudah melakukan itu memantik coach untuk menyampaikan potensinya sehingga menjadi suatu rencana. Saya mendengar tadi ada 4 rencana. Setelah itu coach juga menyampaikan terkait tindak lanjutnya seperti itu. Terus saya juga melihat Pak Umar tadi sudah melakukan paradigma berpikir coaching ya tadi dan prinsip coaching yaitu presence kompetensi coaching maaf kompetensi coaching presence terus membuat pertanyaan berbobot terus mendengarkan secara aktif. Selain itu juga Pak Umar sudah melakukan coaching itu sebagai mitranya. Jadi Pak Umar tadi tidak terlihat memberikan solusi ataupun hal-hal yang bersifat consulting, mentoring ataupun yang lainnya seperti itu. Terus Pak Umar juga sudah melakukan proses kreatif di situ dengan menggali pertanyaan terkait upaya peningkatan
kemampuan anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk mahir membaca Al-Qur'an itu. Pak Umar sudah melakukan percakapan dua arah yang sangat bagus. Terus Pak Umar juga sudah memaksimal potensi Koji, Pak Umar. Pak Umar tadi sudah merapkan rasa gitu ya. Jadi mulai dari percif, jadi menerima seutuhnya Koji seperti itu, juga mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh Koji terkait hal-hal yang sudah baik. Terus Pak Umar juga merangkum dari pernyataan dari Koji. Yang terakhir Pak Umar juga sudah melakukan atau tanya terkait hal-hal yang menjadi potensi dari Koji seperti itu. Bagaimana Pak Umar mendengar apa yang saya sampaikan terkait observasi yang saya lihat dari praktek coaching jenengan ini? Apakah itu sudah sesuai dengan harapan dari Pak Umar? Ya, terima kasih banyak Pak Nunus ya. Ya, alhamdulillah jika memang panjenengan sudah mengobservasi saya dengan penilaian seperti itu, tetapi memang saya juga harus terus meningkatkan. Saya tidak akan puas dengan hasil yang sekarang ya, karena untuk belajar itu kita harus terus tingkatkan ya. Karena dengan kita terus meningkatkan, tidak puas saat ini, maka kita akan terus belajar ya. Saya di sini juga menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat, sehingga saya akan terus belajar untuk menjadi coach yang lebih baik. Oke. Terkait hal tersebut, Pak Umar, belajar sepanjang hayat dan belajar menjadi lebih baik. Rencana tindak lanjut seperti apa yang Pak Umar harapkan atau yang Pak Umar akan lakukan terkait peningkatan kompetensi coachingnya? Saya akan mencoba mencari lagi ya, ataupun membuka diri untuk teman-teman saya ya, rekan-rekan sejawat untuk melakukan coaching bersama saya, karena pada saat kita coaching antara coach dan juga coaching ya, dua-duanya harus saling menerima ya. Dan saya juga ketika berlatih pastinya tidak bisa sendiri, saya butuh rekan-rekan yang lain ya, dalam rangka saya membantu dan juga dalam rangka saya meningkatkan kompetensi coaching yang saya miliki. Seperti itu, Pak Nunus. Oke, baik Pak, bagus sekali. Kira-kira, mohon maaf, kapan nih Pak Umar akan melakukan rencana tindak lanjut dan di mana Pak Umar akan melakukan rencana tindak lanjutnya itu? Kalau boleh tahu. Saya akan melakukannya ya minggu depan lagi Minggu depan gitu ya. Okay. pada rekan-rekan saya. Tetap di lembaganya atau bagaimana Pak Umar? Atau mungkin ada saya untuk awal ini saya tetap terbuka pada lembaga saya ya. Tapi siapapun yang akan melakukan coaching bersama saya tetap terbuka kepada siapapun. Oke, baik Pak Umar. Pak Umar, saya rasa pada observasi saya terkait peningkatan kompetensi coaching yang Pak Umar harapkan ini sudah selesai. Setelah ini saya akan melakukan pengisian di form yang sudah saya print untuk sebagai catatan terkait kompetensi yang Pak Umar sudah capai pada hari ini. Apakah Pak Umar sepakat? Ya, sepakat. Oke. Ada lagi hal yang lain yang ingin Pak Umar sampaikan terkait peningkatan kompetensi coaching pada hari ini? Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Terima kasih banyak atas observasinya pada malam hari ini, Pak. Oke. Baik Pak Umar, terkait tindak lanjut yang Pak Umar akan rencanakan, bisakah kita melakukan komunikasi lagi terkait apa capaian yang akan Pak Umar tingkatkan lagi di lain waktu seperti itu? Bisa, silakan. Oke, baik. Nanti kita akan koordinasi lagi Pak Umar, ya. Semoga peningkatan kompetensi coachingnya terus
meningkat gitu Pak Umar ya, terus menjadi praktek baik di Ya, lembaganya seperti itu. Oke Pak Umar, sepertinya kita sudah selesai. Saya undur diri. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk yang sesi ini sudah selesai.